Kemarin itu gue sempet ngebahas tentang pengalaman gue dapetin beberapa beasiswa saat gue kuliah. Jadi kali ini gue mau kasih tahu tips dan trik yang gue lakukan saat gue apply beasiswa dan akhirnya alhamdulillah gue sempet diterima di 2 beasiswa. Saran juga dari kalian boleh banget untuk taruh di kolom komentar di bawah. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya di sebelah sini. Kita bisa temenan lanjut di Instagram dengan kalian follow Instagram aku yang linknya bakal aku taruh di bawah. Jadi biar gak usah lama-lama lagi, gue udah catat ya kira-kira apa aja sih gue lakukan saat gue apply beasiswa. Kalau misalkan kalian lagi nyari beasiswa, kan yang kayak oke, lo sekali apply lo bisa dapat, itu tuh enggak. Pas gue apply beasiswa tuh gue udah apply ke berbagai macam beasiswa dan gue udah dapetin banyak banget penolakan. Jadi kalau misalkan kalian lagi ada di fase itu ya kalian sabar aja, karena memang perlu coba banyak beasiswa untuk sampai akhirnya kalian bisa diterima, dan itu memang prosesnya panjang. Yang kedua, daftar sebanyak-banyaknya beasiswa. Lo jangan minder duluan kayak nih beasiswa yang daftar anak-anak pintar. Enggak, jangan sampai minder untuk daftar beasiswa. Daftar apa aja selagi itu bukan pakai duit haram beasiswanya, ya lo daftar aja. No minder-minder club. Lo harus optimis lo dapet. Nah, kalau kita ngomongin beasiswa, jadi untuk dapetin beasiswa tuh enggak yang kayak lo ujuk-ujuk daftar terus lo dapet duit. Jadi tuh beasiswa tuh modelnya banyak guys. Ada yang lo nanti bakal bayarin kuliahnya, biayain kehidupannya, atau dikasih mentoring gitu. Itu ada banyak, material atau non material. Gue dapet 2 sekaligus nih. Gue dapet uang tunai dan gue juga dapet mentoring juga. Dan itu memang sebenarnya gue cari bukan cuma sekedar nyari duitnya, tapi gue juga cari value-nya gitu, apa yang gue dapet dari mentoring itu. Kalau misalnya ngomongin beasiswa, sebenarnya tuh ada tahap-tahapnya. Tahap pertama dengan cari beasiswanya itu. Sebenarnya ada banyak banget informasi yang ngasih tahu seputar perbeasiswaan. Lo kalau punya Google tolong itu dipakai ya. Dan paling banyak itu gue dapetin dari sosial media sama dari teman-teman. Tapi ada juga yang gak kalah penting, kalau misalkan lo anak kampus atau lo udah jadi ongoing student gitu, mereka punya adkesma bidang kemahasiswaan yang sering ngasih informasi seputar beasiswa. Itu kalian bisa tanya-tanya ke mereka atau kalian bisa follow sosmednya mereka. UI sendiri kita tuh punya website khusus yang di situ tuh bener-bener full untuk lo cari informasi seputar beasiswa. Jadi ini beasiswanya udah kerja sama UI, lo cuma tinggal buka websitenya terus lo tinggal cari beasiswa mana yang mau lo apply sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. That's it. Di UI itu kita tahu ya beasiswa.ui.ac.id. Anak UI kalian pantengin itu, karena dulu tuh gue sering banget pantengin itu banget. Saya cari informasi-informasi yang ada di sosmed. Di situ tuh banyak banget. Kalian bisa follow Instagram yang ada, di TikTok juga ada, di Twitter juga ada, di Facebook, di Google, dimanapun juga ada. Jadi gak ada lagi alasan lo gak tahu informasi, karena itu tuh udah banyak banget. Sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan di proses seleksi beasiswa. Biasanya yang paling pertama itu adalah tahap seleksi administratif, atau nanti lo tuh bakal dicek berkasnya. Sebenarnya tuh berkasnya itu beda-beda ya, tergantung dari penyedia beasiswa tuh mereka butuhnya apa. Cuman basically yang diminta itu biasanya data diri, terus juga ada essay, motivation letter, CV, riwayat kepanitiaan kalian, riwayat organisasi, prestasi, transkrip nilai, dan lain semacamnya. Itu basic sih. Dan aku punya beberapa tips untuk nyiapin berkas administrasi biar lo bisa lolos di tahap awal. Yang pertama itu adalah lo harus selalu up to date data diri yang lo punya. Biasanya tuh yang sering diminta itu transkrip terbaru. Kalau lo ongoing student, kalau lo masih SMA, dari ijazah, simpen itu rapi di Google Drive. Lo fisiknya doang itu tuh khawatir hilang lah, rusak lah, banjir, kena apa segala macam. Yang kedua, kasih nama tiap folder, kasih nama tiap file yang lo punya. Transkrip _Diah Nadira. Yang ketiga, pastiin file yang lo upload itu udah sesuai sama size requirement-nya. Karena kalau lo masukinnya kurang atau lebih, itu tuh nggak optimal. Kalau lebih itu bisa jadi nggak masuk, kalau kurang bisa jadi nggak kelihatan gitu file. Karena kalau misalkan ada satu aja berkas yang miss, udah auto deh. Karena kan ini kan banyak ya, maksudnya seleksi administratif itu seleksi paling awal. Biasanya tuh yang dilihat itu ya kelengkapan berkas. Nah, biasanya yang bikin orang minder untuk daftar beasiswa tuh kayak, aduh gue tuh gak punya prestasi, reward organisasi, gue gak punya itu. Tenang aja, jadi kalau misalkan kalian mau apply beasiswa, biasanya yang mereka minta itu gak cuman CV atau gak cuman reward organisasi atau prestasi, yang diminta tuh juga essay. Nah, jadi tuh menurut gue ada 3 hal yang perlu dipersiapin untuk persiapan beasiswa. Yang pertama adalah essay yang bagus, yang kedua adalah CV yang bagus, terus juga kelengkapan berkas kalian. Terus gimana sih Kak essay yang bagus gitu kalau misalkan gue nggak punya prestasi yang banyak? Ada beberapa tips yang gue lakukan pas gue nyiapin essay itu. Yang pertama adalah lo cari tahu dulu tema essay yang diminta sama mereka. Misalkan tema tentang kepemimpinan, kira apa kontribusi lo untuk negara, ataupun bisa juga dikasih contoh kasus. Misalkan kayak ada kondisi seperti ini, kira-kira apa yang bakal lo lakukan, tergantung dari beasiswa apa yang lo apply. Yang kedua, lo cari tahu dulu syarat dan ketentuan essay-nya. Misalkan apakah ada maksimal katanya atau ada minimal katanya,
kata-katanya, terus penulisannya harus gimana, formatnya gimana. Lebih bagus lagi kalau kalian itu misalnya udah tahu pengen daftar kemana, kayak tanya ke orang yang emang udah lulus di beasiswa itu, ada gambaran atau ada referensi kira-kira esai yang cocok dan yang udah lolos itu yang kayak gimana. Berikutnya masuk ke penulisan. Lo harus tahu dulu kira-kira maunya mereka itu apa, background dari perusahaan ataupun dari penyedia beasiswa yang lo bakal apply di situ, dan lo harus sesuaiin nanti esainya. Yang kedua, nulis itu secara unik, karena yang daftar beasiswa itu bukan cuma ratusan, ada ribuan orang yang bakal daftar di beasiswa yang sama. Paragraf pertama itu udah bikin orang tuh senang bacanya dan gak boring gitu, gak terlalu general, tapi lo harus bisa bikin esai itu yang benar-benar mencerminkan diri lo sendiri, yang spesifik, dan hindari penggunaan kata-kata yang mainstream. Tipsnya adalah perbanyak baca sih. Berikutnya, lo tuh harus percaya diri saat lo nulis esai. Percaya diri itu bukan berarti yang lo sombong, karena orang tuh bisa baca ya karakteristik tulisan yang sombong atau yang pede. Biasanya tuh ada part esai yang nanyain tentang kondisi finansial, jelasin sejujur-jujurnya, jangan ada yang dibuat-buat kesannya memaksa. Terus berikutnya, saat lo nulis esai itu lo harus punya target. Misalkan kira-kira selama 5 tahun ke depan apa yang bakal lo lakukan, apa yang bakal lo gunakan dengan beasiswa ini, dan pertanyaan semacam itu. Gimana cara jawabnya? Pertama, lo tuh harus punya clear vision apa yang bakal lo lakukan ke depannya. Jawaban yang benar-benar spesifiknya adalah lo tuh harus bisa nulis dengan gaya bahasa yang bagus, juga kata-katanya jelas, bagi dalam beberapa paragraf itu harus sinkron antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Gue recheck, jadi misalkan kayak oke, gue udah kelar esainya, tak cek orang untuk ngasih pendapat tentang esai yang kita buat, karena biasanya itu nggak ngeh gitu ada kesalahan apa dari esai yang kita buat. Itu biasanya gue lakukan di tahap terakhir saat gue mau nge-upload esai yang gue buat. Nah, jadi itu beberapa tips yang bisa kalian lakukan saat kalian menyiapkan esai untuk beasiswa. Terus tahap berikutnya adalah wawancara. Nah, tahap wawancara ini juga jadi challenging ya buat kalian yang nggak biasa untuk ngomong. Itu kalian pasti bakal kesusahan di part ini. Jangan khawatir, karena sebenarnya gue punya beberapa tips yang bisa kalian pakai saat kalian lagi wawancara untuk beasiswa. Yang pertama, biasanya orang itu grogi atau takut wawancara karena mereka itu nggak fully prepared sama apa yang bakal mereka hadapin. Jadi pertama, lo tuh harus tahu banget apa yang lo tulis di esai. Yang kedua, lo cari tahu dulu informasi seputar perusahaan ataupun lembaga yang ngasih beasiswa, karena biasanya mereka tuh akan suka ngasih pertanyaan iseng kayak apa yang lo tahu nih tentang perusahaan kita, apa ya perusahaan atau lembaga itu tuh visi misinya apa yang mereka cari, apa yang mereka tawarkan, itu tuh kalian harus tahu. Yang ketiga, itu lo harus sering-sering latihan. Misalkan kayak lo ngomong depan kaca gitu, kira-kira apa sih pertanyaan yang paling sering ditanyain pas wawancara, 3 kata yang merepresentasikan diri lo, analisis SWOT lo, kenapa lo mendaftar ke beasiswa ini gitu. Itu tuh basic questions yang lo harus kuasain lah sebelum lo masuk ke tahap wawancara. Sebenarnya intinya adalah practice makes perfect. Lo jangan asgun, tapi lo juga jangan terlalu yang kaku-kaku juga gitu. Jadi kayak ya udah jawab sepengetahuan lo. Kalau lo emang nggak tahu, lo bilang lo nggak tahu gitu. Itu sih pengalaman gue. Jadi jangan kesannya kayak lo so tahu aja gitu, karena itu agak gak enak sih gitu ya. Terus nanti ya udah, kalau misalkan lo udah menyelesaikan tahap-tahap itu, biasanya lo oke, udah selesai, kayaknya ada yang mau tanya atau enggak, ya itu lo coba aktif untuk bertanya kayak ya udah gitu, lo tanya-tanya aja, lo kasih feedback yang bagus. Terus udah deh selesai, biasanya lo bakal dihubungin sama mereka mungkin seminggu atau 2 minggu setelah wawancara. Semoga hasilnya bagus buat kalian yang bakal daftar di beasiswa. Oke, jadi sekian dulu video tentang beasiswa ini. Semoga buat kalian yang lagi nyari beasiswa atau lagi butuh informasi seputar tips dan trik untuk lolos beasiswa, semoga kalian bisa kebantu. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyain, kalian bisa ke di Instagram. Kita ketemu di video-video